Hari ini kita akan membahas tentang dua variabel seduh manual brew, yaitu tentang profile roasting dan suhu air. Apakah suhu yang sama bisa diterapkan pada dua profile roasting yang sama? Boleh nggak sih kita menggunakan suhu yang lebih tinggi seperti 96 derajat Celcius? Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Apa kabar great people di rumah? Semoga great people semua sehat-sehat selalu dan bisa minum kopi enak selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang dua variabel seduh manual brew, yaitu tentang profile roasting dan suhu air. Nah, kenapa kita akan bahas dua hal ini? Karena dua variabel ini dapat mempengaruhi hasil seduhan. Jadi kita perlu memperhatikan kira-kira suhu air mana yang pas untuk kopi yang akan kita pakai. Nah, sebenarnya suhu berapa sih yang harus digunakan untuk beans dengan profile roasting yang lebih terang dan profile roasting yang lebih gelap? Apakah suhu yang sama bisa diterapkan pada dua profile roasting yang sama? Nah, pertanyaan yang menarik kan? Oleh karena itu, mari kita mulai dengan pertanyaan ini. Jadi, kita ingin menyeduh beans dengan profile roasting yang lebih gelap, seperti medium atau dark roast. Nah, boleh nggak sih kita menggunakan suhu yang lebih tinggi seperti 96 derajat Celcius? Atau, jika profile roasting kopinya sudah gelap, lalu ditambahkan menggunakan suhu yang tinggi seperti 96 derajat Celcius, kemungkinan besar akan terjadi over extraction yang dimana rasa kopinya akan terasa pahit. Nah, salah satu penyebab jika kita tidak menyesuaikan profile roasting kopi dengan suhu air akan terjadi over extraction atau menghasilkan rasa-rasa lain yang tidak kita inginkan. Jadi, kita perlu menggunakan suhu air yang pas dengan profile roasting kopinya. Jadi contohnya, kalau misalnya kopinya light roast, kita tahu kalau kopi itu butuh energi yang lebih untuk melakukan proses ekstraksi agar proses ekstraksi lebih cepat terjadi. Nah, anggap aja kita ini lagi masak Indomie, oke? Kalau suhu air panas buat nyeduh Indominya, panasnya nggak cukup, hanya suam-suam kuku atau mungkin di 80 derajat nggak mendidih, pasti Indominya masih keras kan? Tapi, kalau kita pakai air yang panas banget, sedangkan Indominya udah lembek, udah nggak sekeras pas kering, tapi suhu air kita tetap panas terus. Ujung-ujungnya Indominya akan benyek. Jadi kalian teman-teman great people di rumah bisa menganggap kalau Indomie yang lebih keras itu adalah light roast dan Indomie yang lebih benyek itu medium sampai ke dark roast. Jadi ketika Indominya masih keras, light roast, kita bisa pakai suhu yang lebih tinggi. Kalau Indominya udah mulai matang, udah mulai soft, udah mulai lembut, mulai benyek, kita bisa turunin suhunya. Dan kita akan tahu, oh ternyata di suhu sekian udah cukup, panasnya nggak boleh banyak-banyak lagi. Nah, sama aja. Jadi, great people bisa tahu di rumah, profile roasting yang lebih terang, great people bisa gunakan suhu air yang lebih tinggi. Tapi untuk profile roast yang lebih gelap, great people bisa gunakan suhu air yang lebih rendah. Nah, biasanya untuk nyeduh beans light roast, kita pasti gunakan suhu air yang lebih tinggi. Jadi biasanya ya bisa range 90 derajat, bahkan sampai 96 derajat. Balik lagi, tergantung dengan roast profile harus terang pastikan, dan grind size. Oke? Nah, kalau suhu airnya rendah, kemudian kopinya terang, terus kita pakai grind size yang kasar, udahlah suhu airnya rendah, partikelnya gede-gede, panas dari air tersebut nggak akan cukup energinya buat mengekstraksi partikel kopi tersebut. Jadi, kebalikannya, kalau suhu airnya tinggi dan partikel kopinya halus banget, udahlah luas penampangnya lebih besar, lebih banyak permukaan yang akan terekstraksi oleh air. Kita pakai suhu yang tinggi pula. Otomatis, kopinya bisa aja over extract karena ya bagian yang terekstraksi itu lebih tinggi. Jadi light roast bisa menggunakan air dengan suhu yang lebih tinggi, tapi grind size-nya harus pas. Jadi teman-teman harus tahu tingkat kekasarannya. Jadi kalau misalnya terang banget, teman-teman bisa pakai grind size yang lebih halus dengan suhu air yang lebih tinggi. Oke, jadi ada 3 variabel ya, ada profile roast, ada grind size, dan ada suhu air. Jadi hal ini nih nggak boleh kebolak-balik. Boleh sih kebolak-balik, cuma align dia. Kopinya light roast, suhu airnya tinggi, grind size-nya harus pas. Kalau grind size-nya terlalu halus, bisa terjadi over extract. Kalau grind size-nya terlalu kasar, tetap akan bisa terjadi under extract walaupun suhu airnya udah tinggi.
Nah, sekarang dark roast. Balik lagi ke penjelasan awal dengan Indomie. Jadi tadi Indominya udah mulai matang, udah mulai benyek, tapi kita boil terus airnya, kita mendidih terus airnya. Otomatis Indominya makin benyek. Nah, begitu juga dengan dark roast. Dark roast, kopinya kita bisa anggap itu udah matang, udah gelap, udah terdevelop dengan baik. Tapi kita masih pakai suhu yang tinggi. Otomatis akan ada bitterness yang akan keluar dari dark roast atau medium dark roast. Jadi ketika kita punya dapat medium dark atau dark roast, kita harus pakai grind size yang lebih kasar. Jadi grind size-nya mungkin medium ke bawah. Kenapa? Kalau grind size-nya terlalu halus, otomatis luas penampang permukaan dari partikel kopi tersebut lebih banyak. Kalau kita pakai suhu air yang tinggi banget, otomatis akan terjadi over extract. Karena dengan suhu air yang tinggi, dengan grind size yang lebih halus, energi itu yang dari air panas mengekstraksi si partikel kopinya terlalu tinggi tingkatnya. Otomatis yang harus dilakukan adalah kita harus kasarin grind size-nya dan bisa aja kita pakai suhu air yang lebih rendah. Nah, biasanya suhu yang lebih rendah ini untuk medium roast atau medium dark berapa sih? Nah, biasanya kita lebih prefer pakai suhu range-nya mungkin antara 80 sampai 90 derajat maksimum. Ada kopi-kopi yang tertentu yang memang gelap banget, kita bisa pakai 80 derajat, tapi kopinya kalau masih dalam range medium bisa pakai minimal 85 sampai 90 derajat Celcius. Nah, jadi Great People udah kebayang belum? Variabel apa yang harus di-adjust? Jadi ingat, gue recap lagi ya. Ada roast profile, ada grind size, dan ada suhu air. Kopi yang lebih terang bisa menggunakan grind size yang lebih halus dengan suhu air yang lebih tinggi. Tapi jangan terlalu halus, jangan terlalu tinggi. Dan usahakan agar grind size-nya di light roast tidak terlalu kasar. Oke? Karena kita butuh luas penampang yang lebih banyak agar panas dari air, energinya bisa cukup untuk mengekstraksi partikel kopi. Kebalikannya, untuk kopi yang lebih gelap, medium dark atau dark roast, Great People bisa gunakan grind size yang lebih kasar dengan suhu air yang juga rendah. Kenapa? Supaya partikel kopinya tidak terlalu tinggi tingkat ekstraksinya dan kekuatan energi dari air tidak terlalu tinggi juga ketika mengekstraksi partikel kopinya. Nah, sebenarnya ada banyak variabel lagi yang berhubungan dengan tingkat ekstraksi, tapi 3 hal utama ini yang harus Great People perhatikan ketika Great People nyeduh kopi. Profile roast, grind size, dan suhu air. Oke? Nah, biasanya Great People di rumah nyeduh kopi yang light roast pakai suhu berapa? Ayo. Atau biasanya Great People nyeduh kopi medium dark atau dark roast pakai suhu airnya berapa? Ayo. Apakah Great People menemukan problem seperti kopinya terlalu pahit atau kopinya terlalu asam mungkin? Nah, itu biasanya datangnya dari grind size dan suhu air. Coba Great People di rumah bisa tulis di kolom komentar biasanya pengalaman Great People seperti apa. Oke? Jadi terima kasih Great People. Sekian pembahasan hari ini tentang variabel seduh, profile roast, grind size, dan suhu air, temperature. Semoga video kali ini bermanfaat buat Great People. Dan jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Ada kopi-kopi dari Fugol. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke? See you.